Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial ketiga pada mata kuliah kalkulus 2. Nah, di sebelum semua UTS tuh kalkulus 2 kan udah masuk ke materi integral tertentu, integral tertentu. Nah, setelah UTS kita masuk ke aplikasinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materinya. Pertama kita masuk ke luas area datar dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita hitung luas areanya. Di sini kita ada teorema. Luas daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan fx. Nah, di sini kita bisa gambar dulu. Contoh nih ada di sini tuh fx. Di atas sumbu x dan di antara garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Nah, di sini contohnya nih ada x sama dengan A, di sini x sama dengan B. Atau kalau mau gampang ini A nih B ya. Nah, luas ini tuh semua ada rumusnya untuk menghitung luas ini semua tuh yang luas daerah yang diarsir itu rumusnya integral A sampai B fx dx. Nah, jadi ini tuh rumusnya integral A sampai B fx dx. Nah, ini rumusnya aja. Kalau untuk pembuktiannya sih teman-teman nggak perlu sebenarnya nggak perlu hafal cara buktiinnya gimana, karena untuk UAS ini nanti kita cuma pakai rumusnya aja, kita nggak disuruh buktiin. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal biar teman-teman lebih paham. Nah, di sini. Tentukan luas daerah yang berada di kuadran 1 di bawah kurva ini dan di antara garis x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, untuk soal ini, untuk cara mencari luas, cara mencari volume itu kita perlu gambar ya, teman-teman. Kita perlu gambar grafiknya. Biar kita perlu lihat gimana luasnya yang kita cari itu yang mana. Jadi kita perlu gambar. Nah, di sini kita coba gambar dulu. Cara gambar persamaan ini atau fungsi ini atau kurva ini, teman-teman bisa pakai cara yang di kalkulus 1 yang dekat-dekat UAS itu, materi UAS itu seingatku yang disuruh gambar grafik kan, gambar fungsi. Nah, ini tuh materi itu tuh kepake untuk ini karena di sini kan kita juga perlu gambarnya, tapi kita nggak perlu pakai semuanya. Kalau yang sebelumnya kan kita perlu, yang di kalkulus 1 kita perlu tarik asintot lah apa-apa panjang gitu kan. Kalau di sini kita kalau misalnya nggak pakai semuanya, kita cuma pakai beberapa untuk membantu kita tuh nggak apa-apa. Karena di kalkulus 2 ini yang dipentingkan tuh cara kita hitung integralnya, cara kita cari luas dengan benar. Jadi dia tuh nggak perlu tahu metode kamu cari gambar grafiknya tuh gimana. Yang penting tuh kamu pilih luas yang tepat. Artinya gambar kamu benar, cara kamu mau beda dari cara kalkulus 1 tuh gak apa-apa juga. Oke, kita kalau mau gambar sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai cara coba-coba masukin x sama 1 berapa, x sama 2, misalnya x sama 1 y-nya berapa, x sama 2 y-nya berapa, x sama 3 y-nya berapa. Boleh kok. Nanti kan bisa juga dihubungin titik-titik gabung ya gambar. Boleh. Tapi kita kan harus pilih cara yang paling memudahkan, paling efisien, dan paling cepat. Kalau misalnya teman-teman pakai yang itu kan mungkin lama ya hitungnya. Soalnya kalau misalnya apalagi udah 3, 4 itu kan udah tinggi, pangkat 3 loh ini. Jadi kita bisa pilih cara yang mempermudah kita. Nah, di sini kita bisa pakai cara di kalkulus 1. Di sini kita bisa coba dulu. Kalau kita masukin Y0, X-nya berapa? Nah, untuk soal yang ini, kalau misalnya masukin Y0, itu hasilnya tuh gak bisa angka bulat, bilang bulat. Jadi jelek angkanya. Jadi di sini kita kalau misalnya x0 kita bisa tahu. Jadi kita tahu kalau x0 y-nya tuh 1. Nah, kita tahu kalau dia akan melewati titik 01. Nah, dia pasti akan melewati ini. Kita udah tahu itu. Lalu kita bisa pakai untuk soal ini kita bisa pakai uji turunan 1, uji turunan kedua. Nah, kita coba uji turunan 1 dulu. Uji turunan 1 kan kita dapat 3x kuadrat plus 2. Nah, ini kan selalu positif ya teman-teman. Itu gak mungkin lebih kecil dari 0. Kalau selalu positif, di materi kalkulus 1 itu artinya dia akan terus naik, dia nggak mungkin turun. Berarti gambarnya tuh bisa aja gini ya teman-teman. Nah, dan ini kan artinya terus naik ya. Nah, bisa aja kayak gitu. Jadi kita prediksi kalau grafiknya tuh bisa kayak gitu. Nah, tapi mungkin aja prediksinya salah. Jadi kita coba uji turunan kedua lagi. Uji turunan kedua kan 6x. Nah, kita bisa gambar tarik garis ini 0.
Kalau misalnya dia tuh lebih kecil dari 0, dia kan pasti selalu negatif. Kalau dia lebih besar dari 0, dia selalu positif. Nah, tandanya pas dia lebih kecil dari 0, dia tuh akan cekung ke bawah. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0, dia akan cekung ke atas. Nah, berarti prediksi kita yang tadi itu benar gak sih? Soalnya di sini kan cekung ke bawah nih. Baru setelah anggaplah sini 0, nah ini kan cekung ke atas. Nah, berarti prediksi kita kalau grafik itu benar. Ya udah, berarti kita bisa aja tarik aja langsung garisnya. Nah, kita udah tahu kalau fungsinya atau kurvanya tuh gambarnya seperti ini. Dengan pakai uji turunan pertama, uji turunan sama uji turunan kedua. Kalau saya teman-teman, sebenarnya kan kalau yang pangkat 3 itu bisa dihafal aja kalau gambar grafiknya kurang lebih tuh seperti ini ya. Kalau yang pangkat 3 tuh hampir semua tuh gini. Kalau yang kuadrat tuh gini atau enggak gini bisa. Itu mungkin kalau teman-teman ada yang udah hafal, nah itu mempermudah juga. Jadi teman-teman gak usah kayak uji turunan lagi, tinggal langsung cek aja ini titiknya dia melalui titik apa, setelah itu udah. Dan kalau untuk yang ini, untuk yang cari luas, kita nggak perlu tahu banget ini pas ini tuh berapa. Ini misalnya dia nih potong di mana kan, nah kita nggak perlu tahu banget karena di sini kan ditanya cuma tentukan luas daerah yang berada di kuadran 1. Yang kita peduliin cuma di kuadran 1, berarti yang ini. Kita nggak usah peduli yang di kuadran 2 sama kuadran 3. Jadi ini walaupun kita nggak tahu nih sebenarnya memotong berapa, nggak apa-apa. Nah, kita coba langsung aja masuk hitung untuk luasnya. Di sini gampang untuk soal ini gampang karena di sini udah diketahui di antara garis X sama 1 sama X sama 3. Nah, berarti ini X sama 1, ini X sama 3. Nah, di sini kenapa bisa aku tarik gitu aja? Sebenarnya kita bisa tebak aja sih. Kalau misalnya teman-teman gak mau nebak-nebak, bisa aja masukin aja X sama 1 sama X sama 3 ke dalam. Nanti dapat juga. Nah, berarti kan ditanyakan luas daerah yang berada di ini, di bawah kurva, berarti kita mau tahunya ini. Nah, ini tinggal pakai rumus saja. L sama dengan integral 1 sampai 3 dari fungsinya S pangkat 3 plus 2X plus 1 dx. Nah, ini integralnya tinggal S pangkat 3 itu dengan seperempat S pangkat 4 ditambah 2X itu X kuadrat ditambah X. Masukin 31. Nah, tinggal masukin 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81 ya teman-teman. 81 per 4 ditambah 9 ditambah 3 dikurang sama seperempat dikurang sama 1 dikurang sama 1. Nah, kita dapat ini kan 81 per 4 dikurang seperempat, ini dapat 20 plus 9 tambah 3 12 dikurang 2 10. Dapatlah 30. Nah, luas untuk soal ini tuh 30 ya teman-teman. Untuk soal ini masih mudah karena udah diketahui juga di antara garis apa sama apa. Ini kalau di UAS tuh jarang tuh diketahui di antara garis apa sama apa. Biasanya tuh kayak materi selanjutnya ini, yaitu luas daerah antara kurva. Biasanya di UTS di UAS pasti keluarnya tuh di antara dua kurva. Kalau untuk cari luas ya. Soalnya kalau yang sebelumnya itu kegampangan. Kalau cuma satu kurva kan kayak terlalu gampang. Nah, di sini biasanya tuh keluarnya yang luas daerah antara dua kurva. Gak dua sih, bisa aja lebih dari dua kurva, bisa 3, 4. Nah, di sini ada teoremanya nih. Luas daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan Fx, di atas kurva Y sama dengan Gx, dan di antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B adalah ini. Nah, itu gambarnya gimana sih? Nah, contohnya nih. Ini untuk yang teorema 1 ya. Kalau misalnya ada dua garis kurva, inilah contohnya. Yang pertama tuh Fx, yang kedua tuh Gx. Ditanya luas di antara ini berarti ini itu A, itu B. Nah, ditanya tuh luas di antara itu berapa? Itu tinggal yang atas dikurang sama yang atas ini dikurang sama yang bawah. Nah, gak harus di satu kuadran ya. Contoh nih, misalnya kalau dia tuh sebenarnya di dua kuadran. Nah, misalnya di sini tuh Fx, di sini tuh Gx. Ditanya, ini tuh berapa? Nah, itu sama aja, Fx kurang Gx juga. Yang penting kalau satu di atas, satu di bawah. Nah, kalau di sumbu X tuh yang penting atas dikurang sama bawah. Nah, kita masuk ke teorema 2, yaitu yang sumbu Y. Nah, kalau yang sumbu Y ini,
beda dikit sama yang X. Bedanya dia tuh kiri sama kanan. Nah, contohnya ini tuh FY. Ini tuh GY. Ditanya ini C, ini D ya. Ditanya luasnya di antara itu. Nah, dia tuh kanan dikurang sama kiri. Kalau untuk sumbu Y. Jadi cara cariknya tuh nih FY. Ke contoh soalnya. Karena kan tadi sebelumnya kita bahas teorinya, biar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 sama Y sama dengan X dan garis ini. Nah, untuk soal yang ini, mungkin teman-teman kalau mau lebih jelasnya ini tetap harus gambar ya. Di sini kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, di sini mungkin kan teman-teman dah, seperti yang aku bilang, kalau misalnya dia tuh kuadrat tuh biasanya gambarnya kan gini, atau kayak gini tuh biasanya. Nah, jadi di sini kita cek dulu pas X sama 0, kan Y-nya 2. Pas Y-nya 0, itu X-nya kita gak bisa tahu, atau gak ada. Karena kalau kita masukin 0 coba nih, berarti kan nih X kuadrat sama min 2. Nah, kan ini gak boleh ya. Nah, berarti kita tahu kalau dia tuh gak akan menyentuh sumbu X. Berarti dengan kata lain gak mungkin lagi dong dia tuh gini. Soalnya kayak gini kan masih menyentuh sumbu X gak sih. Nah, berarti yang pasti itu ini. Nah, kalau yang pasti gitu, kemungkinan besar gambarnya tuh pasti yang seperti ini. Dia tuh memotong di 2. Nah, kita tahu kalau gambarnya tuh gini. Nah, next ke Y sama dengan X. Soalnya Y sama dengan X tinggal satu garis lurus gini. Nah, ini Y sama dengan X. Ditanya luas daerah yang dibatasi oleh ini, dua kurva ini, dan garis X sama dengan 0 sampai ke 2. Nah, anggaplah sini. Nah, kita udah tahu dia tanya luasnya itu. Tinggal pakai rumus saja yang tadi. Tinggal L sama dengan integral 0 sampai 2 dari yang kanan, 0 sampai 2 yang atas dikurang sama yang bawah. Yang atasnya itu tinggal X kuadrat plus 2 dikurang sama yang bawah min X dx. Ya udah, ini tinggal diintegralkan. Sepertiga X pangkat 3 plus 2X min setengah X kuadrat. Ini 2 sama 0. Dimasukin deh. 8/3 ditambah 4 dikurang sama 2. Dapat ini ini kan jadi 2. 2 ke 3 6. 14/3. Sebentar ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini tentukan luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh sumbu X. Kurva ini dan kurva itu. Nah, untuk cari luas daerah ini tuh, cara gampangnya, di sini kan diketahui dua kurva. Nah, sebenarnya ini bisa pakai dua cara nih. Mau yang pakai yang sumbu Y atau yang sumbu X. Kalau yang sebelumnya ini kan sumbu Y. Ada dua nih, namanya ada yang ini sama yang ini. Nah, kita bisa pakai yang Y atau yang X di sini. Di sini kita gambar grafiknya dulu. Kita lihat, kita bisa pilih mana yang lebih mudah untuk menghitung. Kalau misalnya yang mana yang lebih mudah tuh kita pakai. Nah, di sini kita gambar dulu yang Y kuadrat sama dengan 4X di sini. Nah, kalau yang biasanya kan kalau X kuadrat itu kan gini atau gini. Ya udah, berarti tinggal Y kuadrat tinggal ini atau ini. Itu kayak hafalan aja sih. Nah, di sini kita tahu kalau dia itu memotong di 0,0. Kan bisa aja dia sebelah sini atau sebelah sini ya. Nah, kita pikir dia tuh gak mungkin yang sebelah sini. Kenapa? Karena
di sini kan berarti X-nya negatif ya. Kalau X-nya negatif, di sini Y kuadrat tuh hasilkan negatif tuh gak mungkin. Makanya tuh pasti dia tuh bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa gambar. Nah, kita tahu bentuknya seperti itu. Baru di sana ada kurva 4x min 3y sama dengan 4. Nah, itu gampang. Cara gampangnya tinggal masukin kalau misalnya x-nya 0, itu y-nya berapa? Min 4 per 3. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 1. Nah, kita udah tahu itu, kita tinggal cari ini sini 1. Di sini tuh min 4 per 3. Nah, kita tarik aja satu garis. Ini tuh sampai atas itu. Nah, ditanya, luas daerah di kuadrat 1 berarti yang dibatasi oleh dua kurva ini. Berarti dengan menggunakan inilah ya teman-teman luas yang kita mau cari. Oke, karena di sini kita sebenarnya bisa pakai dua cara ya. Cara yang pertama tuh kita pakai yang X. Nah, kita coba kalau kita pakai X ya. Kalau kita pakai X, berarti ini kan Y sama dengan akar 4X. Baru yang ini, kita dapat 4X sama dengan 4 plus 3Y. Atau Y X sama dengan 4 plus 3Y per 4. Nah, jadi kita dapat integral. Tapi kita mau tahu dulu, ini tuh berapa? Titik potong mereka tuh berapa? Nah, caranya kita tinggal samain aja. Kok ini Y sama dengan? Kalau yang kita pakai X tuh berarti di sini ini Y sama dengan akar 4X. Nah, di sini tuh harusnya cari yang Y ya. Berarti di sini Y sama dengan Y sama dengan 4X min 1 per 3. Nah, cara untuk cari titik potongnya itu bisa aja kita sama dengan X-nya atau kita sama dengan kan Y-nya. Jadi kita sama dengan Y lah coba. Di sini kan akar 4X itu sama dengan 4X min 1 per 3. Nah, akar 4 itu kan bisa jadi 2. 3, 6 akar X sama dengan 4X min 1. Ini bisa kita coret jadi 3. Berarti kita dapatkan 0 sama dengan 2X min 3 akar X min 2. Kita dapat itu nanti 2 akar X plus 1 ya akar X min 2. Nah, ini kan tidak mungkin ya, tidak memenuhi. Karena kan 2 akar X itu min 1. 2 akar X min 1. Akar tuh hasilnya tuh gak mungkin bisa negatif ya teman-teman. Kan di sini tuh memenuhi deh. Nah, dia memenuhi tapi dia tuh di bawah sini. Yang kita mau cari kan yang di atas. Nah, ini kan harusnya jadi akar X sama dengan min setengah X berarti 1/4. Nah, dia tuh yang ini. Nah, ini 1/4. Soalnya kan ini kan 1 ya, gak mungkin ini yang kita mau cari itu malah lebih kecil dari 1. Nah, baru ini akar X sama dengan 2. X itu berarti 4. Kita dapat deh, ini 4. Kita udah tahu kalau misalnya X di sini tuh 4. Nah, kita cari dulu Y-nya berapa. Y-nya juga 4. Jadi Y-nya di sini juga 4. Nah, kita mau pakai cara pertama yang X. Ini tinggal integralkan atas dikurang sama yang bawah. Kita lihat dulu, kita perlu bagi ini jadi 2 dulu. Karena yang ini kan enggak cuma satu kurva, yang kanan, yang kiri cuma satu kurva, yang kanan baru 2 kurva. Jadi kita pakai yang kiri dulu. Yang kiri kan cuma dibatasi oleh kurva akar 4X nih. Udah, berarti akar 4X dx batasnya tuh 0 sampai 1. Ditambah sama integral. Baru yang atasnya apa? Atasnya juga akar 4X. Ini 1 sampai 4 ya. Akar 4X dikurang sama yang bawah. Yang bawah tuh kita dapat nih 4X min 1 per 3 dx. Nah, setelah dapat ini, kita integralkan deh. Ini kan jadi 2 dikali 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dari 1, 0. Ditambah sama, ini kan 2 dikali 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Dikurang sama, ini 4 per 3. 4 per 3 dikali 2, 4 per 6. X min 1 di kuadrat. Batasnya 4 sampai 1. Nah, kita dapat. Ini 2 kali 2, 4. Ini masukin deh 1 sama 0. Ini kita dapat 4 per 3 ditambah sama. Ini kalau masukin 4. Ini kan jadi, masukin 4 ini kan jadi 4 per 3. Dikali 4 di pangkat 3 per 2 itu hasilnya 8. Dikurang sama 4 min 1. Ini berarti jadi 4 per 6 dikali 9.
dikurang sama, ini kalau masukin 1 jadi 4/3. Nah, ini kan 0. Nah, ini bisa dicoret ya teman-teman. Kita dapat ini 32/3 dikurang sama 36/6. Ini bisa bagi 2. 18, 3. Nah, 32 dikurang 18 tuh jadi 14/3. Kita dapat luasnya tuh 14/3. Ini kalau kita pakai cara X. Nah, ini bisa aja kalau kita pakai cara Y nih teman-teman. Sama aja caranya. Bentar, kita copy dulu ini. Nah, kalau misalnya kita copy ini, kalau kita pakai cara fungsi Y, berarti ininya kita pakai ini X sama dengan 4 plus 3 Y per 4. Nah, cara cari luasnya itu tinggal, ini kita lihat batasnya ini kan 0 sampai 4. Karena kan kita lihat kiri ke kanan. Kiri ke kanan tuh semuanya ini. Nah, dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Yang di kanan siapa? Yang kanan yang ini. Nah, yang ini tinggal 4 plus 3Y per 4. Dikurang sama yang kiri siapa? Yang kirinya ini. Yang Y kuadrat sama dengan 4X atau X sama dengan Y kuadrat per 4. Ya udah, Y kuadrat per 4. DY. Nah, kita dapat ini kalau mau gampang tinggal ini bisa aja jadi 1 plus 3 per 4Y min Y kuadrat per 4 DY. Nah, kita integralkan dapat dari Y plus ini jadi 3/8 Y kuadrat min Y pangkat 3/12. 4 no. Nah, kita masukin 4 nya jadi 4 plus 4 dikuadratkan 16. 16 coret-coret 2 6 dikurang nih 64/12. Berarti ini tinggal 64 bagi 12, 3 bagi 4 bagi 4 ini 16. Dibagi 4 tuh 3. Nah, 10 ini jadi 30 min 16/3 atau 14/3. Sama kan teman-teman? Nah, yang lebih gampang yang mana? Yang ini kan teman-teman. Nah, jadi itu kalau untuk cari luas, kita bisa aja pakai yang Y, bisa aja pakai X. Yang pertama tuh kita cek dulu, mau pakai mana tuh. Yang pertama kita cek fungsinya. Apakah memungkinkan dia tuh ubah dari Y ke X atau X ke Y. Kalau misalnya tuh gak memungkinkan, contohnya Y sama dengan S pangkat 3 yang tadi ini. Ini kan kayak susah banget ya kalau mau jadi fungsi Y. Tandanya kita tuh harus pakai X. Gak bisa pakai Y. Karena kan susah nih mau ubah ke bentuk Y. Nah, yang kedua, kalau misalnya fungsinya dua-duanya bisa diubah tuh. Bisa ke Y, bisa ke X. Kayak contoh soal ini. Kan mau yang ke Y, mau ke X kan gampang dua-duanya. Nah, kita lihat luasnya. Lebih gampang yang mana? Apakah kalau kita pakai yang Y, itu dia lebih gampang atau kita pakai X lebih gampang. Nah, di sini kan kita lihat untuk soal ini kan lebih gampang sebenarnya pakai yang Y. Ya, pakai aja yang Y. Kalau usah pakai yang X. Tapi kalau teman-teman bingung pakai Y itu gimana, kurang terbiasa, lebih sering pakai X, itu boleh juga pakai X. Nah, sebenarnya bedanya tuh kalau yang X, dia tuh pedulinya tuh yang bawah sini, yang dihitung tuh luas sini. Kalau yang Y itu yang dia tuh hitung ini. Hitung yang luas yang segi Y. Dari kanan ke kiri. Kalau yang itu atas ke bawah. Kalau yang X. Oke. Ini sih untuk cari luas daerah antara kurva nih. Sebenarnya gak susah. Cuma perlu yang penting itu gambar aja sih. Sama integral tuh jangan silap hitung aja. Jadi kalau silap hitung tapi kalian cari luasnya tuh benar, itu sebenarnya minusnya dikit. Yang penting tuh cari luasnya benar, gambarnya benar, integralnya nanti batas-batasnya benar, fungsinya benar. Nah, itu kalian misalnya hasil akhirnya nih salah hitung, misalnya kalian salah bagi nih perkalian, pembagiannya beda dikit, salah, gak apa-apa, temennya sedikit dibanding kalian jawabannya benar. Nah, kalian hasilnya misalnya angkanya benar nih 14/3 tapi caranya salah, kalian bisa bilang hoki itu dapat benar. Nah, itu nanti juga bisa dianggap malah salah semuanya, bisa dianggap nol ya teman-teman. Soalnya dosen kalkulus tuh rada-rada yang dipentingin tuh mereka tuh cara yang penting. Gak peduli kalian jawabannya benar, caranya salah, dia tuh gak peduli. Next kita masuk ke yang koordinat kutub. Nah, sebelumnya kan koordinat kartesius. Nah, ini kita masuk ke koordinat kutub. Untuk yang koordinat kutub nih,
Sebelumnya kan kalau yang X ini kan hitung yang bawah, Y hitungnya yang ini. Tapi kalau yang koordinat kutub, dia tuh hitungnya beda. Nah, contohnya nih, ada garis. Ini sudutnya tuh alfa. Nah, kita kalau misalnya luasnya tuh dari 0 sampai alfa, yang dihitung tuh ini. Ini semua. Dia tuh hitung sudutnya. Jadi kalau misalnya ada dua nih, alfa sama beta, di sini alfa, di sana beta. Tadi dia tuh hitung yang luas ini. Ini semua ya teman-teman, sampai fungsinya tuh nutup lah bisa dibilang. Kalau contohnya fungsinya tuh sampai sini, dia tuh udah tutup nih. Nah, ya sampai situ saja. Nah, rumusnya tuh beda dari yang tadi. Yang tadi tuh rumusnya tinggal integral fx dx gitu aja. Kalau di sini tuh harus ingat kali setengah, setelah itu ada kuadrat, r kuadrat. Oke, mungkin lebih jelasnya kita masuk aja ke contoh soalnya. Di sini, tentukan luas daerah yang berada di dalam kurva ini. Nah, untuk koordinat kutub tuh lebih menantang sedikit untuk gambarnya. Karena dia tuh agak susah ya. Makanya tuh ada cara cepatnya untuk yang koordinat kutub tuh ada yang hafal kayak dosen ada yang bilang kayak jadi hafal aja kayak kalau misalnya 2 cos theta itu berapa, ada yang hafal kayak A cos theta itu gambar gimana, B cos theta gambar gimana, 1 plus cos theta gambar gimana, 1 plus 2 cos theta itu gambar gimana. Itu ada dosen beberapa yang kasih kayak rumus nani karena hafal. Jadi kalau misalnya teman-teman, soalnya untuk kalkulus 2 setelah tes ini, hafalannya tuh jujur udah banyak banget. Harus hafal rumus luas lagi, hafal rumus volume. Luasnya ada 2, lah Cartesius sama kutub. Baru hafal volume. Volumenya putar sumbu X, putar sumbu Y. Baru koordinat Cartesius, koordinat kutub. Nah, baru ada panjang busur lagi rumusnya. Baru nanti mau hitung luasan putar, mau hitung rumus pusat massa. Nah, jujur tuh hafalan untuk yang setelah tes ini udah banyak banget. Jadi aku sih tidak rekomendasi kalau untuk dihafal. Kalau untuk koordinat kutub ini, kalau misalnya teman-teman mau hafal juga boleh, tapi tidak direkomendasikan. Menurutku mending kita hitung sendiri aja. Kita gambar sendiri. Caranya kita bisa pakai cara yang di kalkulus 1. Kalkulus 1 kan kita juga udah ada kayak UTS kan. Kita ada materi yang gambar koordinat kutub. Nah, kita pakai itu aja, kita gambar. Nah, untuk yang ini kita coba aja gambar untuk soal yang ini. Di sini kita coba. Nah, kita gambar. Kalau misalnya kita coba masukin dulu 0, cos 0. Kalau misalkan tetanya tuh 0 berapa? Kalau tetanya 0, cos 0 ke 1. Jadi berarti N 3. Kita tahu itu. Kalau misalnya coba pi per 4. Kalau sebenarnya kan kita mau coba pi per 3, pi per 6, pi per 4, pi per 3 nih mungkin yang untuk karena di kalkulus 2 ini kan yang dipentingkan gambarnya benar, bukan cara gambarnya. Jadi kita gak usah capek-capek lagi lah. Pi per 3, pi per 6. Di sini aku langsung pi per 4 aja. Pi per 4 kan berarti setengah akar 2. Berarti pi per 2 di sini. Pi per 2 dikali 2. Pi cos pi per 2. Pi per 4. Pi per 2 kali 2 kan pi per 2. Cos pi per 2 kan 0. Berarti R-nya 0. Berarti R-nya 0 kita bisa tebak tuh. Kalau gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Soalnya pas. Dia tuh pi per 2. Pi per 4 dia tuh turun. Nih, ini misalnya nih, bentar. Terus coba lah kayak gambar sudutnya dulu. Nah, ini contohnya ini. Ting. Nah, ini misalnya ini pi per 4 nih. Nah, pas pi per 4 dia tuh turun dia ke 0. Saya bisa tebak nih gambarnya gini. Baru next, kita coba lagi tadi kan pi per 4. Ya udah, kita coba pi per 2. Nah, pi per 2 tuh cos V. Cos V min 1. Nah, min 1 nih. Berarti dia min 1 berarti min 3. Pas dia pi per 2. Berarti dia tuh sini ya. Dia tuh min 3. Padahal dia ke belakang sini. Berarti kita tahu kalau dia tuh ke belakang sini ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa tebak kalau gambarnya tuh seperti ini. Nah, kayak gini udah agak kelihatan nih. Baru nanti kalau misalnya kalau kayak gini bisa coba-coba lagi. Masukin nanti kok kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, dia tuh kayak kelopak bunga tuh. Untuk luas ini kita coba, ini teman-teman kalau coba masukin angka-angkanya, masukin pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4, pi. Semuanya kalau misalnya teman-teman coba tuh hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau mau lihat ini, kalau mau lebih bagusnya di sini aku udah ambil di Desmos. Nah, gambarnya seperti ini. Dia tuh lebih cantik. Nah, di sini ditanya tentukan luas daerah yang berada di dalam kurva. Tandanya dia mau ini semua. Ini semua ya teman-teman. Nah, karena dia mau ini semua, tapi kan sama aja dong. Yang satu kelopak ini, yang ini. Itu sama aja. Sebenarnya kita kalau hitung setengah ini dong pun sama aja. Ini kalau kita hitung setengah ini, setengahnya yang ini. Kita hitung cuma yang atas, itu sama aja. Tinggal dikali 8 tuh sama aja. Dan kita tahu ini tuh batasnya tuh pi per 4. Karena pas pi per 4 dia tuh tutup kan. Nah, kita kalau mau cari luasnya gimana? Tinggal luas sama pakai rumus di setengah. Integral, kita kan aku mau hitung kelopaknya aja. Jadi tinggal 0 sampai pi per 4. Ingat 8 ya. Karena kita kan mau hitung semua ini sebenarnya. Tapi kita cuma hitung setengah kelopaknya. Jadi kali 8. Baru R kuadrat rumusnya berarti 3 cos 2 theta di kuadrat D theta. Baru ini 8. Terus setengah coret-coret jadi 4. Integral 0 pi per 4 ini jadi 9 cos kuadrat 2 theta D theta. Nah, setelah ini 9 bisa keluar. Jadi 36 integral pi per 40. Kita cos kuadrat 2 theta, kita bisa pakai rumus ini cos 4 theta. Rumus trigonometri cos 4 theta itu 2 cos kuadrat 2 theta dikurang 1. Nah, udah dapat ini tuh. Tinggal pakai, bedanya di sini kan cos kuadrat 2 theta di sini. Nah, ini tinggal dibalik aja. Jadi cos kuadrat 2 theta itu setengah dikali dengan cos 4 theta tambah 1. Nah, di sini juga setengah. Cos 4 theta ditambah 1 d theta. Nah, ini coret-coret 18. Kita integralkan aja langsung. 18 cos 4 theta itu integralnya 1/4 sin 4 theta ditambah theta. Ini pi per 4. Masukinlah pi per 4. Sin pi per 4. Sin pi per 4 kali 4 jadi sin V. Sin V itu 0. Nah, 0 habis. Baru theta pi per 4. Berarti masukin pi per 4. Baru pas 0 habis ya. Berarti ini dapatnya bisa dibagi 2. 9 per 2 V. Nah, ini dia luasnya. Untuk soal yang ini. Untuk soal ini juga sebenarnya yang sulit itu cuma di hafalnya. Cara teman-teman kan mau hafal rumus trigonometri itu susah. Harus ingat rumus trigonometri sama yang diperlukan tuh gambarnya. Karena teman-teman harus gambarnya benar. Kalau misalnya gambarnya salah kan udah pasti salah ya. Oke. Next ke luas antara dua kurva ini ya. Dua kurva koordinat kutub. Nah, ini sebenarnya nggak harus dua kurva, bisa beberapa kurva. Tapi di sini itu dua kurva dulu untuk rumusnya. Di sini rumusnya nih mirip kayak sebelumnya. Ini untuk gambarnya tuh. Ini misalnya ada kurva 1 ini. Ini ada kurva 2. Nah, dia tuh hitungnya tinggal yang tetanya lebih besar. Di sini bukan teta beta, teta alfa. Nah, yang sini. Yang ini tuh lebih yang lebih kiri dikurang sama yang lebih kanan. Itu untuk yang tuh mirip sama yang sumbu Y, tapi bedanya teta. Ini kalau misalnya ada yang sini, nah ini kiri dikurang sama yang kanan gitu sih. Kita masuk aja ke contoh soal biar lebih jelas. Di sini tentukan luas daerah di dalam lingkaran ini dan luar kardioda ini. Nah, untuk menghitung luas daerah
Untuk ini kita harus pertama-tama gambar dulu. Nah, kita gambar dulu satu-satu. Yang pertama dulu kita gambar. Untuk yang R sama dengan 3 cos theta. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau pakai yang koordinat kutub yang gambarnya tes theta juga boleh. Di sini aku udah cara lain untuk yang hitung untuk cari gambar ini. Caranya ingat rumus-rumus yang di koordinat kutub. Kalau kalau X. Kalau X itu R cos theta. Nah, yang ini berarti cos theta itu X per R. Dan ingat, R itu akar S kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita masukin aja. Ini kan kalau kita masukin ini jadi R kuadrat sama dengan 3X. Baru ini kan R itu akar S kuadrat plus Y kuadrat. Ini jadi S kuadrat plus Y kuadrat. Ini pindah jadi min 3X sama 0. Ini kan persamaan lingkaran ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingat di SMA ini tuh persamaan lingkaran. Nah, untuk cari jari-jari sama titik pusatnya mungkin udah lupa tuh rumusnya apa kalau yang persamaan kayak gini. Cara gampangnya tuh kita ubah dia ke bentuk yang kita gampang hafal, yaitu yang X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan titik pusatnya A, B, jari-jarinya R. Ini kan gampang dong hafalnya. Nah, kita ubah ke bentuk gitu aja. Caranya gimana? Nah, kita tinggal gabung sama yang ini kan X2. Kita gabung dulu X kuadrat min 3X plus Y kuadrat sama 0. Kita ubah dia ke bentuk kuadrat gini. Caranya tinggal X min, biar 3X ini hilang. Berarti ini 3 per 2 dong. Coba kita jabarin dulu. X min 3 per 2 kuadrat berapa? X kuadrat min 2 dikali 3 per 2 dikali X tambah 9 per 4. Coret-coret. Nah, min 3X. Nah, kan ini hilang kan min 3X gabung sama ini. Tapi ingat, X min 3 per 2 kuadrat itu kan ada 9 per 4 di sini. Padahal di soal sebelumnya gak ada. Berarti kita perlu kurang sama 9 per 4. Biar kita gak mengubah soal ya. Nah, dapat deh ini. Ini sama aja. Kita kalau pindahkan 9 per 4 di sebelah kanan. Kita dapat ini jadi 3 per 2 kuadrat. Nah, kita dapat dong kalau titik pusatnya itu 3 per 2,0. R-nya tuh 3 per 2. Jari-jarinya tuh 3 per 2. Nah, kita lihat titik pusatnya 3 per 2. Ini anggaplah 3 di sini. Berarti di sini tuh 3 per 2. Nah, titik pusatnya sini. Titik pusat di sini kita gambar. Jari-jarinya itu 3 per 2. Nah, dan kita tahu dong berarti dia pasti itu lingkaran dengan diameter 3. Nah, kurang lebih seperti ini lah. Ini untuk yang pertama. Ini ada cara, kalau misalnya susah ya, mau kurang paham cara hitung koordinat kutub, bisa pakai cara ini. Tapi cara ini tuh tidak semuanya bisa. Tidak semua fungsi koordinat kutub bisa diubah ke gini, ke koordinat kartesius. Kalau bisa pun tapi susah nanti cari gambarnya, malah makin ribet. Nah, contohnya tuh yang ini satu lagi, yang R sama 1 plus cos theta. Ini tuh kalau kita gambar, kita ubah ke koordinat kartesius tuh malah makin ribet. Dia tuh malah gak mempermudah. Maka di sini kita tuh pakai cara yang coba-coba lagi. Nah, kalau misalnya kita coba tuh theta 0. Kan berarti di sini 2 ya, anggap di sini 2. Berarti di sini 2. Baru kalau misalnya theta pi per 4, pi per 4 tuh setengah akar 2. Akar 2 tuh di sini kita bisa anggap dia tuh mendekati 1,4. Berarti dibagi 2 jadi 0,7. Berarti 1,07. 1,7. Nah, 1,7 kan berarti kurang lebih sini. Atau 1,7 lah, anggaplah kurang lebih segini. Nah, kita bisa anggap. Pi per 4 kan gini ya. Nah, itu gini. Baru, pas pi per 2, pas pi 2, 0, 1 dia. Berarti anggaplah 1 sini. Tarik dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu, kita coba lagi masukin 3 pi per 4. 3 pi per 4 kan min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 berarti 0,3. Ini anggaplah nih 3 pi per 4. Ini pi per 4. Berarti dia kurang lebih seperti ini, 0,3. Baru pas dia cos V, dan dia tuh min 1. Berarti dia balik lagi ke nih. Kurang lebih balik lagi nih. Baru pas kita coba lagi, pas
ini kuadran 3 kan masih negatif ya. Kita coba lagi. 5pi per 4. Nah, nanti dapat dia tuh kurang lebih segini. Naik lagi. Baru dia gini. Nah, kalau digabungin dia nanti kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih bagusnya di sini aku juga ada sistem Desmosnya kurang lebih gitu. Nah, kalau mau buat lebih bagusnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ditanya luasnya R itu di dalam lingkaran ini kan R 3 cos theta. Di dalam dan di luar R 1 plus cos theta. Nah, mana lah itu? Itu luasnya itu di mana? Berarti yang ini dong, teman-teman. Nah, yang ini semua. Oke. Karena dia gak ada bilang luasnya itu di kuadran mana, di kuadran 1 atau kuadran 2. Kuadran 1 atau 4. Dia gak bilang. Jadi tadi itu dua-duanya. Nah, kita mau cari luasnya. Kita harus tahu dulu dong, ini titik potongnya itu di mana. Caranya tinggal samain R-nya. Karena berarti kita gabungin R sama dengan R. Berarti 3 cos theta sama dengan 1 plus cos theta. Berarti 2 cos theta sama dengan 1 cos theta. Itu setengah. Berarti pas cos theta berapa? Pas theta berapa? Itu hasilnya setengah. V per 3 kan teman-teman, atau 60 derajat. V per 3 atau bisa juga min V per 3, karena min di cos tuh hasilnya sama. Tapi di sini kita bisa pakai salah satu aja, karena luas di kuadran 1 sama kuadran 2 tuh sama. Nanti kita tinggal kali 2 aja. Jadi kita cari dong luas. Rumus luas kan setengah integral 0 sampai pi per 3. Lihat dulu yang sebelah atasnya di mana. Nih. Yang lebih atas kan yang ini. Ntar kita tarik garis ini. Nah, kalau yang sebelumnya tuh ini, dia tuh yang lebih atas ini, dia tuh yang kita pakai. Yang maksudnya dia yang kurang sama yang ini. Soalnya kan dengan katanya luas ini lebih besar ya, teman. Jadi yang lebih kanan itu kita pakai. Soalnya luasnya tuh lebih luasnya kan lebih gede, dikurang sama yang lebih kecil. Sebelumnya rala dikit. Nah, berarti kita pakainya yang kalau misalnya ada dua nih. Di sini tuh F theta. Di sini tuh G theta. Nah, kita pakai yang kanan kurang sama yang kiri untuk cari luas ini. Nah, berarti yang lebih kanan kan sih ini 3 cos theta, berarti tinggal 3 cos theta. Ingat di kuadrat dikurang sama 1 plus cos theta. Ingat di kuadrat. Ingat ini juga kali 2 ya, karena kan ada 2 nih. Nah, ini bisa dicoret. Hasilnya tuh integral 0 sampai pi per 3. 9 cos kuadrat theta dikurang 1 min 2 cos theta min cos kuadrat theta d theta. Berarti ini digabung jadi 8 cos kuadrat theta dikurang 2 cos theta dikurang 1 d theta. Nah, kita cari integralnya. Nah, yang kuadrat ini bisa kita pecah dulu. Jadi yang sebelumnya, ingat rumus cos 2 theta tuh 2 cos kuadrat theta min 1. Ya udah, ini kan ada cos kuadrat theta. Kita ubah dia ini jadi 4 cos 2 theta ditambah 4 dikurang 2 cos theta dikurang 1 d theta. Nah, kita cari integralnya. Ini jadi 2 sin 2 theta ditambah 4 theta dikurang ini 2 sin theta dikurang theta pi per 3. 0. Nah, masukin pi per 3. Sin 2 pi per 3. Masukinnya 180 bagi 3, 60. 120. Sin 120 itu setengah akar 3. Jadi tinggal 2 dikali setengah akar 3. Ini kan 4 theta dikurang theta bagi tambah 3. Tambah 3 kali pi per 3 dikurang 2 kali setengah akar 3. Ini kan sin pi per 3 itu sin 60 juga setengah akar 3. Ini bisa kita coret. Dapat dah jawabannya L-nya tuh V
Oke, ini hasil akhirnya tuh V. Nah, untuk soal yang ini juga sebenarnya seperti yang sebelumnya yang dipentingin itu cuman cara gambarnya teman-teman. Kalau gambarnya salah, semuanya salah sih. Ini untuk soal yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada bingung, bisa langsung aja nanti PC aku aja. Kalau misalnya di sini ada yang, kalau misalnya aku ada yang silap hitung juga, bisa PC aku juga. Soalnya ini sini aku buatnya pas sambil video ini di record ya. Jadi aku sambil buat sambil rekam ini. Atau aku ada yang silap hitung juga bisa teman-teman. Next ke volume benda putar. Nah, sebelumnya kita luas. Sekarang kita masuk ke volume. Cara hitung volume itu ada rumusnya nih. Volume benda putar terbentuk dengan memutar daerah di bawah kurva ini dan di atas sumbu X. Nah, maksudnya gimana? Nah, contohnya nih. Kita gambar lagi. Kita gambar. Contohnya nih ada, ini fx nih. Ditanya volume benda putar fx di sekeliling A sama B. Nah, ini contoh A sama B. Dia tanya volumenya. Nah, kalau pakai logika tuh gimana sih bentuk volumenya? Nah, dia tuh diputar. Nah, maksudnya gimana diputar? Ini fx ini tuh diputar. Nah, contohnya nih dia tuh anggap nih cermin. Nah, dia tuh diputar. Putar. Nah, ini kan bentuk kayak tabung gitu. Yang ditanya tuh itu volume itu. Volume bentuk tabung ini setelah diputar terhadap sumbu X. Jadi dia kayak gini ya teman-teman. Cari volume ini. Rumusnya tinggal volumenya tuh V dikali integral A sampai B fx di kuadrat dx. Nah, lalu kalau teorema kedua, itu kalau misalnya ada dua kurva nih, gimana? Nah, kalau ini digambar, nah ini coba gambar dulu ya. Ini ada dua kurva, fx, dx. Volume benda putarnya gimana? Nah, ingat, ini tinggal kita gambar yang sama kayak yang sama ini, baru diputar. Nah, nih. Nah, nanti itu diputar. Jadi itu nanti dia tuh bolong ya di tengah. Yang ini tuh gak ada, yang ini tuh gak ada. Dia tuh nanti tabungnya tuh bolong tengah, bisa dibilang gitu. Nah, yang kita hitung kok yang kayak cincin gitu. Jadi kalau mau lebih cantiknya yang ini ya teman-teman. Jadi dia tuh bolong di tengah. Di tengah tuh enggak, dia tuh bolong di tengah. Kalau misalnya ada dua kurva itu, kita cari volumenya tuh gitu. Nah, untuk rumusnya juga sama kayak sebelumnya, yang luas tinggal dikurangi aja. Oke, mungkin langsung kita masuk aja ke contoh soal biar lebih jelas. Di sini, nah ini untuk rumus. Untuk kurvanya sama seperti sebelumnya. Ditanya tuh di sumbu X sama dengan X sama 1 hingga X sama 2. Nah, kita gambar aja. Tadi kan kita udah tahu tuh kalau di 1. Nah, ini kan kurvanya sama ke sebelumnya. Kalau tinggal gampang. Gambarnya tuh seperti ini. Di atas sumbu X dari X sama 1. Nah, ini coba X sama 1 sini. Ini juga X sama 2 sini. Ini kan harusnya luasnya. Ditanya tuh volumenya. Nah, kita kalau gambar sama nih, berarti dia kurang lebih gini. Nah, ini semua lah. Ini semua volumenya diputar. Nah, langsung aja untuk soal yang ini kita pakai aja langsung rumusnya. Yang V sama dengan P. Rumusnya tinggal 1 sampai 2. Fx di kuadrat berarti X pangkat 3 plus 2X plus 1 di pangkat 2 dx. Tinggal di kuadrat. Nah, karena ini kuadrat ada 3 nih. Agak susah kalau misalnya kita pakai rumus. Ya kita sekali aja. Ini dikali. S pangkat 3 jadi S pangkat 6. S pangkat 6 ditambah 2 S pangkat 4 ditambah S pangkat 3 ditambah 2 S pangkat 4 ditambah 4 S kuadrat ditambah 2X ditambah S pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1. Nah, kita gabungnya sama S pangkat 6 ditambah 4S pangkat 4 ditambah 2S pangkat 3
ditambah 4x ditambah 4x kuadrat ditambah 1. Ini habis. Nih. Jadi ini kan digabung. Dapat seperti ini. Dah, baru kita tinggal integralkan saja. Langsung integralkan saja. S pangkat 6 integral S per 7 S pangkat 7 ditambah ini 4 per 5 S pangkat 5 ditambah ini setengah S pangkat 4 ditambah ini 2S kuadrat ditambah 4 per 3 S pangkat 3 ditambah X 21. Oke, ini tinggal kita masukin aja 2 pangkat 7 2 pangkat 5 232. Jadi 2 pangkat 7 itu 128 per 7 ditambah 32 dikali 4 128 juga 5 ditambah 2 pangkat 4 64 per 2 ditambah 2,248 ditambah 2 pangkat 3 8 dikali 4 32 per 3 ditambah 2 dikurang 1 per 7 dikurang 4 per 5 dikurang 1 per 2 dikurang 2 dikurang 4 per 3 dikurang 1. Nah, di sini ini 127. Jadi kita kurangin aja. Kalau ini kita kurangin pelan-pelan saja. 18 dikurang 1 per 7 127 per 7 ditambah ini 4 dikurang 1 ini jadi 124 per 5 ditambah 64 per 2 dikurang 1 per 2 63 per 2 ditambah 8 dikurang 2 8 dikurang 2 6 ditambah 28 per 3 tambah 1. Nah, yang pecahan kita gabung ini kita bisa dapatkan, jadi dapat 19.063 per 210. Nah, dilihat tuh angkanya sangat agak gimana ya teman-teman. Jadi soalnya kayak gini tuh gak keluar sih harusnya teman-teman. Yang kalau di UAS tuh soal yang tidak mempersulit perhitungan. Dia tuh yang sulit tuh nanti digambar atau di integral di ininya. Di integral fungsi yang ini misalnya susah. Dia tuh tidak mempersulit kita di perhitungan untuk cari hasilnya. Soalnya kan udah seperti yang aku bilang sebelumnya. Kalau misalnya caranya kita ada benar, tapi ternyata di hasil itu kita salah hitung dikit, cuma salah hitung perhitungan masukin angka, itu minusnya cuma dikit. Dibanding salahnya salah cara salah tapi jawabannya benar, itu minusnya bisa langsung 0, gak dikasih nilai sama sekali. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama. Kita bisa langsung masuk aja ke contoh soal yang kedua. Tentukan volume benda yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, ini juga kurvanya sama seperti sebelumnya. Jadi seperti aja. Langsung aja tadi, sini 2. Ini. Ini. Nah, di sini. Ya, ini 0, ini 2. Tanya ya tuh yang ini. Nah, kalau misalnya mau diputar, kita anggapnya kita tarik ini. Nah, dia tuh lingkaran yang ini ya teman-teman. Kayak kita bisa gambar kayak cermin dulu. Ini sama ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Volume itu yang kita mau cari. Di bawah tengah itu ingat kosong. Nah, cara hitungnya juga sama aja kayak sebelumnya. Kita langsung pakai aja rumus. Gak usah kayak capek-capek mikir cara lain lagi di sini. Karena untuk yang ini tuh agak mudah. Kita langsung pakai aja rumus yang sebelumnya. Yang Pi integral 0 sampai 2 karena udah diketahui nih. Jadi mudah, langsung pakai aja 0 sampai 2 dari yang atas yang mana? S kuadrat plus 2. Ingat, di kuadrat dulu. Dikurang sama S kuadrat. dx. Nah, S kuadrat plus 2 di kuadrat itu tinggal S pangkat 4 plus 4S kuadrat plus 4 dikurang S kuadrat dx. Ini kita dapatkan S pangkat 4 plus 3S kuadrat plus 4 dx. Nah, kita integralkan ini dapat 1/5 S pangkat 5 ditambah S pangkat 3
plus 4x dari 2 sama 0. Kita masukin aja 2. 32 per 5 ditambah 8 tambah 8. Nah, kita bisa dapat nih 16 kali 5, 80. Jadi 112 per 5V. Nah, untuk soal ini malah lebih mudah untuk perhitungannya. Nah, yang kayak gini-gini lah mungkin keluar, soalnya hitungnya nggak susah, tapi gambarnya so-so, nggak terlalu susah juga. Biasa, kalau misalnya soalnya tuh biasanya tuh akan keluar yang lebih susah lagi sih kalau untuk di UAS tuh. Ini untuk volume benda putar sekeliling sumbu X. Kita masuk aja langsung ke yang kalau misalnya sekeliling sumbu Y itu gimana. Nah, untuk sekelilingan sumbu Y, ini contohnya tuh kalau digambar, ini yang seperti sebelumnya tadi gini, contohnya gini deh. Nah, jadi kalau misalnya di sekeliling sumbu Y, misalnya nanti dia tuh gini, contohnya fungsinya, contoh fungsinya gini. Nah, kalau sekeliling sumbu Y nanti, fungsinya gini, nanti dia tuh cari yang ini. Nah, mirip sebelumnya, bedanya tuh diputar di sumbu Y. Jadi diputar di sini. Volume tabung yang memutar sumbu Y. Di sini sebenarnya ada 2 rumus nih. Sebenarnya di sini ada rumus yang kulit tabung di sini. Rumus kulit tabung ini dipakai kalau yang diketahui di soal itu fungsi X atau fungsi fx. Jadi kita harus pakai yang kulit tabung. Soalnya misalnya soalnya susah. Contohnya tuh, dia tuh susah kayak yang ini. Nah, contoh soal ini, dia kan susah tuh diubah ke Y. Jadi susah tuh pakai rumus. Sebenarnya ada rumus yang lain tuh yang ini, yang seperti soal sebelumnya. Bedanya tuh ini FY kuadrat DY. Nah, kalau misalnya dia tuh dalam fungsi sumbu, dia tuh fungsi Y, kalau dia tuh diputar sumbu Y, ya pakai aja yang ini. Kalau usah kita ubah lagi ke X. Jadi sebenarnya untuk yang sekeliling sumbu Y sama sekeliling sumbu X tuh ada 2 rumus sebenarnya. Ada yang kulit tabung atau cara yang biasa. Yang ini. Jadi untuk ke sebelumnya, yang ini juga sebenarnya bisa pakai kulit tabung. Yaitu tinggal Y, FY, DY. Nah, jadi kita tinggal ini. Ada 2 rumus ini sebenarnya. Tapi yang paling senang kita pakai tuh tergantung fungsinya. Fungsinya apakah bisa diubah jadi Y atau enggak. Teorema kedua juga sama. Kalau misalnya 2 kurva tinggal dikurangi saja. Ini sama seperti sebelumnya aja. Next kita langsung masuk aja ke contoh soal. Di sini kita ajak volume benda putar sekeliling sumbu Y. Nah, ini untuk garis, untuk kurva juga masih sama seperti sebelumnya. Kita gambar aja langsung. Ini sama ini. Nah, kan, aduh. Nah, dia kan ini, yang ini tuh. Nah, kita bisa gambar aja lagi. Yang kurang lebih dia tuh memutar gini ya, teman-teman. Nah, luas yang ini. Nah, di sini kan kalau kita mau ubah dia ke bentuk Y, itu boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja. Kita mau, contohnya kita mau ubah ke sumbu Y aja biar pakai rumus yang ini, boleh. Nah, mungkin kita buktikan biar sama. Contohnya kita pakai dulu yang kita ubah dulu. Di sini kalau kita ubah kan rumus X tuh jadi Y-2. Soalnya di sini kan gampang juga ya kalau kita mau ubah. Kan tinggal akar Y-2 tuh X. Tapi ingat dia tuh yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, X tuh akar Y-2. Ingat di sini plus minus ya. Soalnya kalau misalnya dia tuh akar Y-2, oke. Nah, ini langsung pakai ini aja. Baru di sini kan X sama dengan Y. Dan garis X sama 0, X sama dengan 2. Nah, yang bikin, kalau misalnya kita mau pakai yang Y, ini kita kena, kalau kita mau pakai yang ini, agak yang bikin ribet tuh di bagian ini. Kita harus ubah lagi garis ininya. Garis X sama 0 sama X sama dengan 2. Kenapa nih ribet? Karena kita harus tahu lagi ininya, batasnya kan. Jadi kalau pas X sama 0, ya udah X sama 0, batasnya ini. Kita lihat dulu. Untuk soal yang ini tuh mana mempersulit kita kalau kita pakai yang pertama ini.
Makanya soal yang ini tuh memang udah dibuat untuk kita pakai rumus kulit tabung ya sebelumnya. Jadi kita di sini langsung pakai aja yang kulit tabung. V sama dengan yang rumus kulit tabung, kita langsung masukin aja ke rumusnya. V sama dengan 2V, beda di sini 2V rumusnya integral 0 sampai 2, karena di sini udah diketahui 0 sampai 2, udah kita pakai aja 0 sampai 2 dari X fx. Yang pertama yang atas, yang mana atas? Yang atas tuh ini, yang X kuadrat plus 2, jadi X kuadrat plus 2 dikurang sama X. Nah, nih X. Jadi 2V integral 0 sampai 2. Kita masukin aja jadi S pangkat 3. Ini kan kurang S, jadi kurang S kuadrat ditambah 2X. dx. Nah, kita cari lah integralnya. 1/4 S pangkat 4 dikurang 1/3 S pangkat 3 tambah S kuadrat 2, 0. Masukin deh. 2 pangkat 4. 16 bagi 4, 4. Dikurang 8/3 ditambah 4. Nah, ini jadi 8. 6 bagi 3, 24 dengan 16/3. 32/3V. Nah, ini kalau kita pakai cara kulit tabung malah mempermudah kita banget. Dibanding kalau kita mau cari lagi ke itu. Kalau kita mau cari lagi, kita harus ubah garis ini lagi. Kita juga harus lihat. Kita harus lihat yang kita mau kan sebenarnya yang ini ya. Kita harus pisah lagi dia nih pas 2 nih. Nah, kita harus pisah. Ini kan yang kita mau itu kan ini. Jadi kita lihat pas yang ini kan dia agak nyentuh apa-apa. Jadi kita tahu dia bisa ini tuh bisa pakai volume aja biasa. Kita harus pisah lagi. Ini satu bagian. Ini 2 bagian. Ini 3 bagian. Kita harus pisah jadi 3 bagian lagi. Itu malah mempersulit kita. Maka di sini tuh kita langsung pakai aja yang kulit tabung. Next ke untuk soal yang ini lagi. Yang ini kurvanya juga masih sama. Yang kurvanya tuh yang di sini satu. Nah, kurva di sini tuh yang masih sama. Beda di sini 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Nah, dia mau yang ini ya. Berarti dia mau diputar. Nah, dia mau ini yang diputar bagian itunya. Wait. Kalau kita gambar ini lagi. Nah, dia mau ini yang diputar. Volume ini. Nah, caranya nih tinggal pakai aja rumus yang kulit tabung tadi. Soalnya kan kita kalau mau ubah ke Y kan susah yang ini. Nah, pakai aja rumus ini jadi 2V integral 1 sampai 3 X dikali sama S pangkat 3 plus 2X plus 1 dx. Nah, kali masuk dulu X-nya, S pangkat 4 plus 2X kuadrat plus X dx. Tinggal diintegralkan, ini jadi 1/5 S pangkat 5 plus 2/3 S pangkat 3 plus setengah S kuadrat 31. Kita masukin 3 pangkat 5, 81 per 5 ditambah 3/3, 27 kali 2, 54 per 3 ditambah 9 per 2 dikurang 1/5 dikurang 2/3 dikurang setengah. Jadi 2V. Ini jadi 80 per 5 ditambah 54 dikurang ini kedua. 52 bagi 3 ditambah 8 per 2. Ini kan bisa coret jadi 16, coret jadi 4. Jadi 20, jadi 60 plus 52, 112 per 3 dikali 2, jadi 224 per 3V. Ini untuk perhitungannya. Nah, kalau misalnya ada yang tahu aku silap, mana tahu aku ada yang salah hitung di sini ya. Soalnya yang kayak gini tuh masih rawan silap. Tapi harusnya sudah benar. Kalau misalnya teman-teman tahu aku ada silap di mana, bisa langsung PC aku aja. Bilang aku salah di bagian ini. Oke, lanjut lagi ke. Nah, di sini volume benda putar dalam sistem koordinat kutub. Nah, untuk yang sistem koordinat kutub ini
sama aja kayak teori tadi itu masuknya putar kayak mana, sumbu X sumbu Y. Kan yang misalnya dia tuh gini, nah contohnya dia tuh gini, dia putar nanti tuh gini lah. Yang ini yang kita ya mau. Yang kayak bentuk tabung dia. Nanti itu ini yang dia mau. Dengan bolong tengah dia. Itu kayak tabung gitu. Kalau ini sumbu, kalau diputar sumbu X, kalau diputar sumbu Y itu nanti kelihatannya gini dia. Nah, dia tuh kayak tabung. Dia putar sumbu Y, dia putar sumbu X. Jadi, untuk yang koordinat kutub rumusnya, kita pakai aja, hafal aja rumusnya, kita gak usah buktiin. Sebenarnya itu untuk yang stok sini kita penting itu banyak rumus yang kita harus hafal dan harus latih lagi kekuatan integral kita, cara menyelesaikan integral kita. Soalnya kadang-kadang tuh nanti ada yang gambarnya susah, integralnya juga susah. Seperti UAS tahun lalu jujur ada yang kayak gitu. Jadi latihan-latihan lagi untuk cara menyelesaikan integral tentu, integral tak tentu, sama latihan lagi gambar grafiknya. Di sini itu sama hafal-hafal rumus ya. Nah, di sini untuk yang koordinat kutub, kalau sekeliling sumbu X jatuh sin, sekeliling sumbu Y dia tuh cos. Nah, itu aja yang membedakan mereka berdua. Kita langsung masuk aja ke contoh soal ini. Nah, untuk contoh soal pertama, untuk gambar grafiknya, kan ada dua ini. Dia tuh beda dari yang sebelumnya, jadi kita harus gambar lagi. Nah, di sini kan ada r cos theta. Ini kita bisa pakai tuh gambar yang gampang. Jadi kita bisa pakai yang sebelumnya, yang ubah ke persamaan lingkaran. Cara kita tahu tuh kita bisa ubah ke persamaan lingkaran atau enggak, caranya kita lihat kalau misalnya dia tuh R, ini R doang, sama di sini tuh cuma ada konstanta A cos theta atau A sin theta. Nah, itu berarti kita bisa ubah dia ke bentuk persamaan lingkaran. Tapi kalau misalnya udah ada konstanta di sini jadi cos A theta, dah itu udah gak bisa, kita harus coba-coba. Maksudnya bisa, cumanya susah, gambar susah. Jadi di sini kita bisa ubahkannya. R di sini cos kan tadi kita udah ketahui dia tuh X per R. Jadi di sini kan jadi R kuadrat sama dengan X. Ini bisa ubah jadi S kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X. Di sini kita bisa ubah jadi S kuadrat min X plus Y kuadrat sama dengan 0. Kita bisa ubah dia ke bentuk. Ini jadi S pangkat min setengah di kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1/4. Dengan titik pusatnya setengah ini dengan jari-jarinya setengah. Nah, kenapa bisa gini? Karena kalau misalnya ini kita dikuadratkan kan jadi S kuadrat min X plus plus 1/4. Nah, kan ada plus 1/4. Jadi kita harus plus 1/4 di sini juga. Jadi setengah. Jadi kalau kita gambar ini dia jadi 1. Jadi kita tahu dia tuh lingkaran dengan pusat setengah, 0, jari-jari setengah. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita mau gambar lagi yang R sama 1 min cos theta. Nah, 1 min cos theta itu sebenarnya beda dikit dengan yang sama 1 plus cos theta tadi. Yang satu tadi kan yang 1 plus cos theta dia tuh gini ya. Nilainya negatif. Kalau misalnya teman-teman ada yang hafal tuh tinggal kebalikannya. Kalau misalnya teman-teman gak hafal, kita bisa coba masukin lah. Waktu cos theta-nya tuh 1. Waktu cos theta-nya 0, dia kan 0, berarti dia sini, diam. Dia mulai di sini. Baru pas pi per 4, dia setengah akar 2. Ini 0,3. Berarti dia kurang lebih kayak gini ya, kecil. Kecil, baru dia pas itu dia 1. Nah, sini. 1 sini. Anggaplah 1 sini. Nah, baru di sini nanti dia tuh akan gini. Nah, kurang lebih sama ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masukin itu pasti sama. Dari yang kode 1 aja udah kelihatan kalau misalnya itu dia sama, beda terbalik doang. Nah, kalau untuk lebih jelasnya itu gambarnya seperti ini. Ini untuk lebih cantiknya. Di sini tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah-daerah berikut diputar sekeliling sumbu X. Daerah di dalam, dia tuh mau di dalam ini. Berarti yang ini dua. Ini kan di dalam. Diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini. Kalau sebenarnya kan kalau kita lihat kan ada dua ini ya.
Tapi kalau diputar dalam sumbu X, dia kan kayak mutar ini. Nah, ini yang diputarkan berarti dia sekeliling ini. Yang atas, kalau misalnya kita putar yang atasnya doang, yang bawah juga udah pasti kena. Coba kalau misalnya kita pakai logika ya, yang atas kita putar, pasti yang bawah juga ikut, yang bawah ini juga kena. Karena kan mereka juga sama ya. Berarti untuk tarik volume benda putar yang ini, kita cuma perlu hitung yang atasnya doang. Karena yang bawah juga pasti kehitung. Untuk yang kalau misalnya dia diputar terhadap sumbu X ya. Jadi makanya kita cari aja volumenya berapa. Nah, ini kita tahu kalau dia tuh dari 0 sampai pi per 2. Karena kan pas pi per 2 dia baru balik lagi kan. Makanya kita ingat rumusnya itu kan 2 per 3 V integral 0 sampai pi per 2 R pangkat 3. Yang R pangkat 3, kalau yang sebelumnya lihat ini. Kalau misalnya ada dua kurva di sini dia tuh tinggal kurang ini nih ya. Ini kurang sama ini. Yang pertama kurang sama yang kedua. Di sini kan yang atas ini berarti yang atas. No. Bukan, maksudnya yang kanan dikurang sama yang kiri. Yang kanan di sini yang mana? Yang biru. Yang biru ungu ini. Biru ungu tuh yang mana? Yang 1 min cos theta. Jadi 1 min cos theta di pangkat 3. Ingat di sini kan kita mau sumbu X tuh sin theta dikurang sama baru yang bawah. Nah, yang bawah itu ini udah cos pangkat 3 di sin theta d theta. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau, di sini kan pengurangan ya, pengurangan kita bisa pecahkan integralnya. Jadi jadi 2 kita pecah. Di 1 min cos theta dipangkat 3 sin theta d theta dikurang integral 0 sampai pi per 2 cos pangkat 3 theta sin theta d theta. Nah, ini kan ada 2. Kita bisa pecah nih jadi 2. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau nih langsung pakai ini yang sebelah kiri langsung dipecah dia jadi pangkat 3. Boleh. Tapi di sini ada cara yang lebih mudah. Jadi kelihatan tuh, yaitu kita bisa pakai metode substitusi. Kita substitusi ininya sebagai U. Ini misalnya ini juga bisa sebagai U. Soalnya turunan yang 1 min cos theta itu turunannya itu sin theta. Nah, jadi kita bisa pakai aja. Jadi langsung nih jadi 1 min cos theta pangkat 3 D1 min cos theta. Soalnya turunan dari 1 min cos theta itu sin theta. Karena turunan cos theta kan min sin theta. Ini ada min jadi sin theta. Ini kan harusnya ada min jadi pos. Gimana 0 cos pangkat 3 theta. Di sini jadi D cos theta. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak metode substitusi yang kalian teman-teman masukin U sama dengan 1 min cos theta. Berarti DU sama dengan min sin theta D theta. Nah, misalnya nih sin theta D theta. Nah, ini kalau aku ganti jadi ini kan sama aja ya, teman-teman. Ini untuk biar ini cara ini tuh lebih mudah dan mempersingkat. Kita gak usah ganti lagi batasnya. Dan batasnya tetap jadinya. Nah, kita tinggal integralkan 1 min cos theta pangkat 3 D 1 min cos theta. Jadi tinggal 1/4 1 min cos theta pangkat 4 pi per 2 sampai 0 ditambah ini juga tinggal 1/4 cos pangkat 4 theta dari pi per 2 sampai 0. Masukin 1/4. Nah, pas dia tuh pi per 2, cos pi per 2 itu 0. Berarti 1 HB 1/4. Pas cos 0 itu dia tuh 1, 0. Berarti habis. Ditambah sama pas pi per 2, cos pangkat 4, pas pi per 2, itu kan 0 habis. Dikurang sama pas dia 0, dia tuh 1. Oh. Oke. Nah, sebenarnya tadi ada yang salah itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya batasnya nggak boleh pi per 2 sampai 0, tapi harus sampai dari titik potong ini. Nah, titik potongnya tuh kita bisa dapat dari cos theta sama 1 min cos theta. Kita dapat cos theta itu setengah. Nah, theta itu min pi per 3 atau pi per 3. Nah, tadi ada kekeliruan sedikit. Nah, aku
harusnya tuh yang kurang tuh yang ini cos theta dikurang sama 1 min cos theta. Yang ini yang ungu dulu dikurang sama yang biru. Bukan yang biru. Soalnya yang lebih kanan kan yang warna oranye ini ya. Oranye dikurang sama yang biru. Jadi di sini harus ini yang min, yang pos. Yang min, yang pos. Berarti di sini nanti ini yang min. Baru di sini tuh ini juga jadi ikutan min. Baru ini juga min. Di sini juga min. Batasnya jadi pi per 3 sampai 0. Nah, berarti kita tahu di sini tuh jadi min, di sini tuh jadi min. Pos. Jadi pas masukin pi per 3, 1 cos pi per 3 kan setengah. Jadi 1 min setengah dipakai 4. Jadi dikurang, jadi ini di minus-minus positif. Nah, ini nanti didapat. Jadi dihitung. Jadi ini kan 2 per 3 V. Di 1/4 dikurang sama ini kan jadi setengah. Setengah jadi 1 per 32. Berarti ini tinggal dikali 8. 7 per 2 per 3 V dikali 7 per 32. Atau nih coret. 16. 7 per 48 V. Oke, ini dia untuk luasnya. Kalau misalnya aku ada yang silap lagi, teman-teman bisa langsung PC aku aja ya teman-teman. Jujur untuk yang ini, materi setelah tes tuh paling rawan silap ya teman-teman. Jadi harus banyak latihan sama pahami konsepnya, hafal-hafal rumusnya sama caranya sih. Oke, kita lanjut aja lagi ke contoh soal yang kedua di sini. Untuk yang ini sama aja, bedanya di sini tuh diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau yang diputar terhadap sumbu Y, nah ini sama aja kayak sebelumnya. Bedanya di sini karena diputar terhadap sumbu Y, kita harus ingat kali 2 di sini. Soalnya ada bawahnya lagi dia, bukan cuma dia karena pas diputar terhadap sumbu Y dia tuh gak kena. Nah, yang ini. Enggak dikali 2 aja nanti. Sama untuk diputar sumbu Y, batasnya sama aja. Nah, nanti itu bedanya di sini tuh cos theta. Nah, untuk yang itu mah jujur kalau cos theta itu panjang banget ya, teman-teman. Karena di sini kita nggak bisa pakai metode ini lagi. Nah, di sini kan jadi cos pangkat 3 theta, cos theta, d theta, belum. Cos theta dikurang sama 1 min cos theta dibagi 3 cos theta d theta. Nah, di sini tuh kita agak ada trik yang tadi yang kita bisa turunan dari 1 min cos kan sin. Gak ada lagi trik itu. Jadi kita harus kali masuk dan di pangkatnya tuh jujur nih panjang banget. Nah, kita coba pelan-pelan ya, teman-teman. Ini V2 per 3 pi di cos pangkat 4 theta dikurang sama ini 1 min ini 3 cos theta ditambah 3 cos kuadrat theta ditambah cos pangkat 3 theta cos theta d theta. Pada V sama dengan 2 pangkat 3 P. V per 3 0. Cos pangkat 4 theta dikali masuk cos theta ditambah 3 cos kuadrat theta dikurang 3 cos pangkat 3 theta dikurang cos pangkat 4 theta d theta. Ini bisa dicoret. V sama 2 per 3 V integral V per 3 0 dari min cos theta tambah 3 cos kuadrat theta dikurang 3 cos pangkat 3 theta. Nah, cos pangkat 3 theta itu bisa diubah jadi 3 cos theta 1 min sin kuadrat theta d theta. Nah, kita bisa pecah aja. Yang kita bisa pecah yang ini kita bisa pecah dulu. Oh, yang ini. Yang cos kuadrat theta kita bisa ubah dulu jadi 3 per 2 ditambah 3 per 2 cos theta. Cos 2 theta. Yang bisa pakai rumusnya sebelumnya. Baru kita ada beberapa yang
sudah bisa diintegral, kita integralkan aja. Kayak min cos theta nih, integral kan min sin theta ditambah 3/2 theta ditambah 3/4 sin 2 theta. Baru ini kan jadi pi per 3 0 dikurang 3 integral pi per 3 0 cos theta 1 min sin kuadrat theta d theta. Nah, ini teman-teman kalau mau bisa dikali masuk aja ini. Ya, ini dikali masuk aja. Jadi cos theta min cos theta. Nah, ini kita bisa masukin nilainya. Mungkin di page baru aja. Nih. Nah, yang ini. Nah, kita bisa langsung masukin aja. Min sin pi per 3 kan setengah akar 2. Min setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah. Ini jadi V per 2 ditambah. Ini 2V per 3. 2V per 3 itu juga sama setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadi kurang 3. Cos theta integral sin theta dikurang. Nah, integral cos theta sin kuadrat theta itu turunan dari sin kan cos. Nih, turunan dari sin kan cos, jadi bisa dijadikan ini integral V per 3 0 dari sin kuadrat theta di sin theta. Nah, di sini kan bisa jadi sepertiga sin pangkat 3 theta. Dari V per 3 0. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan. 2 per 3 pi. Ini 3/4. Ini kan min setengah akar 3. Ini bisa jadi 1 dikurang 3/4 dikurang 1. Jadi min 1/4 kali setengah akar 3 ditambah V per 2 dikurang 3 dikali sama sin pi per 3 setengah akar 3 dikurang 1/3 dikali setengah akar 3 dipangkat 3. 23 pi min 1/8 akar 3 ditambah V per 2 dikurang 3 akar 3 per 2 dikurang ini dipangkat 3 jadi 3 akar 3 per 8 kali 3 24. Cuma 38. 3 akar 3 per 3 itu 3 akar 3. Nah, di sini kita karena ada yang 24 di sini kita bisa samakan dulu penyebutnya kecuali pi per 2 ini. Nah, ini jadi 2 per 3 V pi per 2 ini samakan penyebut jadi min dikali 3 sini 3 akar 3 per 24 dikali 8 min 24 akar 3 per 24 min 3 akar 3 per 24. Nah, di sini kan bisa dicoret teman-teman 8. Nah, di sini kita bisa dapat aja 8. Berarti kita dapat min 1/8 min 2/8 dikurang sama 4. Jadi min 8/8. Nah, di sini kalau dikali 4 kan jadi 12. 12 ditambah 2, 14 min 14/8 akar 3. Ya kan, ini min 2. Ini jadi min 1/4 dikali 2, 6. Min 7/4 atau 2 per 3 V per 2 min 7/4 dikali 2 ke dalam jadi sepertiga V dikurang 7/2 akar 3. Nah, ini dia untuk jawaban yang soal yang ini. Nah, jujur nih agak panjang tadi, ini termasuk yang susah di integral. Yang untuk diputar terhadap sumbu Y, karena kan gak ada sin yang bisa membantu kita integral yang mudah.
Next kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu panjang busur. Dan panjang busur itu ada beberapa tipe dan beberapa rumus. Di sini itu panjang busur sistem koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius rumusnya tuh ada dua. Kalau misalnya fungsinya itu dalam x, kita cari dy per dx. Kalau ada y itu dx per dy. Dan untuk panjang busur tuh kita gak usah gambar. Kita langsung masuk rumus saja tuh gak apa-apa. Ini biar paham, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal yang pertama, y kuadrat sama dengan x pangkat 3. Nah, di sini kita boleh, karena gampang dua-duanya ini bisa pakai salah satu aja. Nah, di sini kita pakai yang y. Jadi kita buat jadi y sama dengan x pangkat 3 per 2. Jadi dy per dx itu sama dengan 3 per 2 x pangkat setengah. Nah, kita udah tahu ini. Udah, kita langsung pakai aja rumusnya. Panjang busur x ya. Kemudian ingat batasnya tuh jadi batas x. Batas x itu 1 sampai 4. Ya udah, 1 sampai 4. Akar dari rumusnya kan 1 plus dy per dx di kuadrat. Ini di kuadrat. Jadi 9 per 4 x dx. Nah, untuk cari integral ini tuh kita perlu bisa pakai beberapa cara ya, atau kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang lain juga boleh, sebenarnya gak harus ini. Kalau di sini aku kepikirannya bisa pakai cara substitusi trigonometri. Kalau misalnya kita substitusi 3 per 2 akar x itu sama dengan 3 per 2 akar x, kita bisa substitusi sama dengan, karena ini pos, berarti kita bisa pakai tan theta. Kalau teman-teman bisa pakai yang cara yang di sebelum UTS tuh ada yang namanya irasional, itu juga boleh. Tapi di sini aku mau pakai substitusi trigono. Jika yang ini 3 per 2 akar x sama dengan tan theta, berarti diturunkan ya, ini kan jadi 1 per turunannya kan jadi ini 3 per 4 akar x dx itu sama dengan secant kuadrat theta d theta. Di dx itu sama dengan 4 per 3 akar x 4 per 3 akar x secant kuadrat d theta. Kan teman-teman. Nah, kita di sini kan bisa kayak akar x di sini apa? Akar x di sini berarti 2 per 3 tan theta. Kan? Nah, di sini kita bisa ubah aja lagi akar x kan 2 per 3 tan theta, berarti jadi 8 per 9 tan theta secant kuadrat theta d theta. Oke, kita dapat ini. Kalau kayak gini kita harus ingat harus ganti batasnya. Kalau misalnya kita masukin 4 di sini, kan jadi 3 sama dengan tan theta. Kalau misalnya kita masukin 1, 3 per 2 tan theta. Nah, kan agak susah ya di sini. Arcos tan jadinya. Arcos tan, kita masukin aja dulu. Arcos tan 3 sama arcos tan 2. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, kita bisa hitung bentuk tak tentunya dulu, biar lebih gampang. Hitung bentuk tak tentunya dulu, berarti ini bentuk tak tentu. Kita cari bentuk tak tentunya dulu, jadi integral akar 1 plus 9 per 4 x dx. Kita cari. Untuk panjang busur tuh memang yang susah tuh di integralnya. Kita mau integral agak susah. Di sini kalau di kuadrat tan kuadrat kan jadi 1 tambah tan kuadrat secant kuadrat jadi secant theta. Nah, ini secant theta, baru kita masukin dx-nya tuh 8 per 9 tan theta secant kuadrat theta d theta. Nah, ini dx, kita ganti ini. Nah, ini dengan 2 per 3 ini 3 akar x. Nah, harusnya tuh udah benar ya. Kalau misalnya ada yang salah hitung bisa langsung bilang ke aku. Nah, di sini kita dapat 8 per 9 secant theta tan theta secant kuadrat theta d theta. Nah, kenapa sih aku gak mau kali masuk aja secant theta jadi secant pangkat 3 theta? Karena turunan dari secant theta kan secant theta tan theta. Di sini aku mau menggunakan itu. Jadi, secant kuadrat theta turunannya kan itu secant theta tan theta. Jadi dia bisa jadikan seperti ini.
Jadi kita dapat 8/9 dari 1/3 secant pangkat 3 theta d theta. Nah, kita udah dapat ini tuh. Kok d theta sih? Tambah C. Nah, ini bentuk tak tentunya. Kita ubah dulu. Ini kan dalam theta, kita ubah dulu ke bentuk X. Nah, caranya kita bisa pakai segitiga. Ini segi theta, depannya tuh 3 akar X, sampingnya tuh 2. Jadi sini tuh 9X ditambah 4. Nah, kita udah dapat itu. Berarti kita tahu secant tuh apa? Secant cos itu ke samping per miring. Ya udah, berarti secant tuh miring per samping. Miringnya ini akar 9X plus 4 dibagi 2. Nah, kita masukin lah 1/3 akar 9X pangkat 4 per 2 di pangkat 3. Oke, nah ini masih bentuk tak tentunya. Kita perlu bentuk tentu. Berarti kita masukin dulu integral 1 sampai ini dari akar 1 plus 9/4x. X itu sama dengan kan hasil integral kita udah tahu itu. Jadi masukin aja nih 8/9 kali 1/3 akar dari 9x per 4 dibagi sama 2. 2-nya itu gak dalam akar ya. Dipangkatkan 3. Ini dipangkatkan ini tuh yang pangkatkan 3. Nah, ini masukin 41. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanain jadi 8/27. Ini bisa jadi akar, masukin 2-nya ke dalam kan jadi 1 plus 9/4x. Pangkat 3 ya, bedanya pangkat 3 dimasukin 41. Nah, kalau masukin 4, kita dapat 8/27. Nah, masukin 4 coba. Ini jadi 9 plus 1 akar 9 plus 1, 10. Dipangkatkan 3 jadi 10 akar 10. Dikurang sama kalau kita masukin sama 1. 1 plus 9/4 masih 4 dari 13/4. Berarti 13. Berarti kita dapat 13/4 di akar dipangkatkan 3. Berarti di ini kan bisa keluarkan jadi 2/3 jadi 1/8 13 akar 13. Nah, ini dia jawabannya. Memang angkanya cukup agak jelek di sini. Nah, kalau misalnya di UAS sampai sini udah selesai aja sampai di sini. Soalnya ini harusnya yang paling sederhana. Jadi ini juga rawan silap yang teman-teman tuh soal ini. Next kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kan 4x sama dengan y kuadrat. Nah, karena kita udah di sini udah pangkat 1, ya udah kita bisa buat jadi x sama dengan y kuadrat per 4 yang biar mempermudah kita. Kita pakai yang kedua yaitu dx per dy. Dx dy itu berarti ini tinggal turunan dari ini. Setengah y jadinya. Kan karena y kuadrat jadi setengah y. Turun dia setengah y. Jadi setengah y. Kan y kuadrat turunannya 2y. Bagi 4 di setengah y. Nah, kita masukin aja untuk s itu masukin rumusnya. Nah, jadi itu s sama dengan ini. Nah, s itu rumusnya integral. Ingat, kita pakai y sekarang kita batasi 0 sampai 2. Integral 1 plus ini di kuadrat. Dx dy di kuadrat. Di y kuadrat per 4 dy. Nah, untuk yang ini kita bisa sederhanain, kita masukin 4 di sini. 4 berarti jadi setengah integral 0 sampai 0 dari akar y kuadrat plus 4 dy. Nah, kita bisa pakai substitusi trigono lagi, yaitu substitusi trigono 2 tan theta. Berarti dy itu 2 secant kuadrat theta d theta. Nah, kita masukin setengah integral 1 sampai 0. Y ini 4 tan kuadrat theta plus 4. Berarti ini jadi 2 secant theta dikali 2 secant kuadrat theta d theta. Nah, di sini kita bisa coret 1, 2. Jadi 2 integral 1 sampai 2 secant pangkat 3 theta d theta. Oh ya, kok 1 nih, 2. Nah, kita dapatkan ini. Nah, sebenarnya nih teman-teman, karena kan ini secant pangkat theta
Sebenarnya untuk soal karena sekan ini kan kalau yang trigonometri itu ada rumusnya, rumus reduksi namanya. Di sini kita bisa pakai rumus reduksi itu untuk mempercepat. Kalau misalnya teman-teman mau nggak pakai reduksi itu bisa pakai parsial. Pakai parsial turunannya U-nya secant theta, V-nya tuh secant kuadrat theta. dV-nya tuh secant kuadrat theta. Jadi integral secant kuadrat theta kan tan. Nah, itu kita bisa pakai parsial kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai reduksi. Tapi ini untuk mempercepat kita bisa pakai reduksi. Jadi rumus reduksi itu tinggal rumus reduksi itu nih, secant makan n theta d theta itu sama dengan secant makan n min 2 theta tan theta per n min 1 ditambah n min 2 per n min 1 integral secant n min 2 theta d theta. Nah, ini dia. Jadi, ini kan pakai 3 tuh. Udah berarti tinggal 3 dikurang secant theta plus secant theta tan theta dikurang sama 3 kurang 1, 2 ditambah 3 kurang setengah integral secant theta d theta. Nah, ingat nih batasnya jadi 20. Oh, ingat. Oh ya, ingat jangan lupa ganti batas ya. Oh, di sini aku lupa ganti batas. Di sini batasnya kan waktu ini nih, waktu Y2 tan theta kan 1. Berarti theta di sini kan pi per 4 atau 45 derajat. Waktu Y-nya 0, tan-nya 0 atau 0. Berarti harusnya pi per 4 di sini. Nah, ini teman-teman jangan lupa ganti ya teman-teman. Kalau misalnya di UTS, di UAS lupa nanti bisa langsung dikurang nilainya. Jadi jangan lupa di sini. Jadi ini pi per 4, pi per 4 sampai 0. Nah, secant pi per 4 tuh sepercos. Cos pi per 4 tuh setengah akar 2. Secant jadi sepercos jadi akar 2. Dikali tan theta. Tan pi per 1 per 2. Cos tan 0 kan 0 habis. Ditambah setengah integral secant itu ln secant theta plus tan theta. Nah, kenapa bisa itu? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video tutorial sebelumnya tuh ada aku jelasin. Ini jadi akar 2 per 2 ditambah setengah ln akar 2 plus 1. Nah, sampai sini aja. Kalau misalnya mau lebih sederhana, S itu bisa sama dengan akar 2 plus ln akar 2 plus 1. Nah, ini untuk jawaban yang bagian nomor 2. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh panjang busur lagi. Sekarang yang fungsi parameter. Nah, untuk yang ini diketahui kalau yang parameter di sini x-nya f, ini ft, gt di sini. Nah, biar rumusnya tuh tinggal satu tadi dijadikan turunan satunya lagi. Jadi di sini kan jadi dx per dt, dy per dt. Kalau sebelumnya kan 1 plus dx per dy atau dy per dx. Masuk aja ke contoh soal biar lebih mudah dipahami. Di sini x itu ini, berarti dx per dt sama dengan 3 turun jadi t kuadrat. Baru dy per dt itu sama dengan ini 2 turun jadi t. Nah, rumusnya pakai aja langsung integral 0 sampai 1 akar dari dx per dt kuadrat d pangkat 4 ditambah dy per dt kuadrat d kuadrat dt. Kita bisa tarik keluar d kuadrat, jadi d kuadrat tarik keluar dulu. D kuadrat jadi t kuadrat plus 1 dt atau tarik keluar t akar t kuadrat plus 1. Turunan dari t kuadrat plus 1 kan t. 2t ya. Ini bisa dicoret. Jadi setengah integral 1 0 akar t kuadrat plus 1 d t kuadrat plus 1. Nah, ini kita kayak integral yang biasa aja nih. Jadi 1 per 1 plus setengah. Ini kan 3 per 2. Jadi 2 per 3 t kuadrat plus 1 akar t kuadrat plus 1. Karena t kuadrat plus 1 pakai 3 per 2. Dimasukin 1 0. Ini bisa coret jadi 1/3. Masukin 1. 1 per 1 2 akar 2 masukin 0 1 dikurang sama 1. Nah, sampai di sini aja. Di sini aja udah paling itu kok. Udah paling sederhana. Next, kita masuk ke nomor 2.
Nah, nomor 2 juga sama, tinggal dx per dt aja lagi. Dx per dt itu apa? 6t. D per dt itu apa? 6t kuadrat. Kan? Nah, masukin aja rumusnya. Ini integral 1 sampai 4. Akar dari dx per dt kuadrat 36 t kuadrat ditambah nih 36 t pangkat 4 dt. Nah, bisa tarik keluar 36 itu jadi 6. Tarik keluar t kuadrat jadi t kan. Jadi di sini jadi dapatnya t kuadrat plus 1 dt. Nah, cara integralnya sama seperti sebelumnya. Ini tinggal misalin aja nih, jadi dt kuadrat plus 1. Atau di sini kan jadi 6 integral. Ini dapatnya jadi 2 per 3. 2 per 3 t kuadrat plus 1 akar t kuadrat plus 1. Masukin ini 4 di 1. Dah, dicoret-coret 2 jadi 4. Masukin 4 di kuadrat 16 jadi 17 akar 17. Dikurang 1 plus 1 2 akar 2. Dah. Ini untuk soal yang ini. Untuk sebenarnya untuk panjang busur tuh tetap yang paling susah. Yang buat susah tuh cuma integralnya. Soalnya kita gak usah gambar untuk yang panjang busur. Next kita contoh yang ketiga lagi. Panjang busur yang tipe ketiga yaitu sistem koordinat kutub. Nah, untuk yang sistem koordinat kutub ini panjang busur diberikan ini. Rumusnya tuh bedanya cuma di jadi ada dr per d theta kuadrat ditambah r kuadrat. Ingat ya, di sini kita gak usah capek-capek gambar, nah kita harus pakai aja. Nah, next, langsung contoh soal aja. Di sini area 4 sin theta, berarti turunan dr per d theta itu 4 cos theta. Nah, kita masukin aja ke dalam rumus. S itu sama dengan integral 0 sampai 2 V ya. Oh, kalau yang panjang busur ini, karena yang 4 sin theta ini 0 sampai 2 V. Karena kita mau cari kayak keliling lingkarannya, yang 0 sampai 2 V batasnya. Jadi 0 sampai 2 V akar dari dr per d theta di kuadrat kan. Dan ini jadi 16 cos kuadrat theta ditambah sama 4 sin theta itu di kuadrat. 16 sin kuadrat theta d theta. Nah, ini setelah kita bisa dapat 16 cos kuadrat theta ditambah 16 sin kuadrat theta itu 16 ya, jadi 4 di theta. Jadi 4 di theta, 4 kali 2 V, 8 V jadi. Ini kan integralnya jadi 4 theta. Dapatnya jadi 8 V. Nah, ini untuk soal yang ini. Mungkin kalau teman-teman gambar. Ini gambarnya kan yang bisa pakai teori sebelumnya ya. Kalau misalnya dia tuh bisa pakai yang itu. Kita misalin yang cara ubah jadi koordinat kutub. Koordinat kartesius. Ini kan jadi sin tuh berarti y per r ya. Berarti ini jadi r kuadrat sama dengan 4y. Atau s kuadrat plus y kuadrat sama dengan y kurang 4y sama dengan 0. Ini jadi s kuadrat plus y min 2 di kuadrat sama dengan 4. Berarti kan titik pusatnya tuh 2,0. Di sini lah 2,0. Jadi jarinya 2. Berarti di sini pasti 4. Kita tahu kalau dia tuh jari-jari 2. Kita bisa pakai rumus itu juga. Keliling lingkaran 2VR. Ini batasnya cuma 0 sampai V ya teman-teman. Bukan 2V. Soalnya pas V itu udah satu lingkaran penuh. Kalau 2V itu udah malah lebih dari, malah hitung 2 lingkaran ya. Jadi sini 4V. Nah, jadi sama aja kayak hitung luas lingkaran ini. Untuk soal yang ini. Next ke soal yang kedua. Tentukan panjang busur masing-masing kurva berikut. R sama dengan 1 min cos theta. Nah, yang 1 min cos theta kan gambarnya tadi udah ada tuh. Gambarnya tuh kalau yang sebelumnya kan gini ya. Yang pos, kalau yang pos dia kan gede di sini. Nah, ini tuh kecil, kalau kurang tuh kecil, jadi dia gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita hitung panjang busurnya. Panjang busur yang ini tuh berarti pakai rumus aja yang tadi. dr per d theta itu berarti tinggal 1 min cos theta. Turunannya kan jadi sin theta.
pakai rumus. Nah, bedanya di sini tuh batas sampai 2V ya. Kalau sebenarnya V karena kan kalau misalnya dia tuh lebih dari 2 ya, kalau misalnya putar sekali lagi itu udah lebih dari 1 lingkaran. Kalau di sini kan memang 2V baru bisa jadikan bentuk seperti itu. Jadi 2V akar dari dr per d theta kuadrat sin kuadrat theta ditambah sama 1 min cos theta di kuadrat d theta. Baru di sini sin kuadrat theta ini kan bisa jadi 1 min 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta d theta. Ini kan jadi 1. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 tambah 1 2. Tadi keluar 2 jadi 1 min cos theta d theta. Nah, 1 min cos theta itu teman-teman mungkin bisa ingat, bisa ubah jadi apa? Atau pakai rumus saja. Cos theta itu rumusnya kan bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat theta, sin kuadrat setengah theta. Nah, ya udah di sini juga sama. Cos theta kalau kita masukin itu kita dapat 1 min cos theta. Ini kalau kita ubah kan jadi 1 min cos theta sama dengan 2 sin kuadrat setengah theta. Nah, kita ganti aja nih jadi 2 sin kuadrat setengah theta. Nah, d theta ini 2V sampai 0 di akar. Ini jadi 2 sin setengah theta d theta. Ya, sin integralnya jadi 2 dikali 2 cos setengah theta. Ingat negatif 2V 0. Nah, cos setengah kali 2V kan jadi cos V. Cos V minus 1. Jadi jawabannya 4. Ya, sama aja. 8. Nah, jawabannya tuh 8 ya, teman-teman. Kalau misalnya mau 2V, V juga sama di sini. Salah hitung tadi ya. Kalau misalnya mau misalnya 2 dikali V, ini juga hasil sama. Ini integral 2V sama 0 juga sama. Ini juga hasilnya 8. Jadi untuk yang ini tuh 8. Nah, mungkin sampai sini aja untuk video tutorial kali ini. Kalau misalnya ada yang aku tadi sebelumnya ada yang salah, itu bisa aja langsung PC aku ya. Soalnya jujur untuk yang ini rawan banget silap. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung PC aku aja, teman-teman. Makasih, jangan lupa isi presensi ya, teman-teman.